Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya, Inaka Ageng Rineksane, akan menyampaikan materi medium pada kultur in vitro sebagai bagian dari mata kuliah teknologi bahan tanam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 2 bagi mahasiswa agroteknologi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan definisi dan fungsi medium, macam medium, serta unsur-unsur dalam medium tanam. Medium pada kultur in vitro didefinisikan sebagai tempat tumbuh eksplan yang mengandung unsur-unsur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Medium berfungsi menyediakan nutrisi dan mengarahkan pertumbuhan eksplan karena adanya zat pengatur tumbuh dalam medium. Berdasarkan bentuknya, medium dibedakan menjadi 3, yaitu medium padat, medium stasioner cair, dan medium agitasi cair. Perbedaan prinsip ketiga medium ini adalah ada tidaknya pemadat dalam medium. Medium padat dalam pembuatannya ditambahkan agar sebagai pemadat. Sementara medium stationary dan agitasi cair tidak ditambahkan pemadat. Pada umumnya, kultur in vitro menggunakan medium padat. Medium stationary cair digunakan untuk induksi akar, karena ke dalam medium ditambahkan jembatan kertas saring yang berfungsi menahan eksplan. Sementara medium agitasi cair digunakan untuk induksi embriosomatik atau kalus dan harus diletakkan di atas shaker selama inkubasi agar terjadi sirkulasi udara dalam medium. Apa saja unsur yang ada dalam medium tanam? Medium tanam yang digunakan dalam kultur in vitro mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Unsur-unsur tersebut, sebagaimana dilihat pada tabel, adalah air, garam anorganik, vitamin, zat pengatur tumbuh, dan sumber energi berupa gula. Agar ditambahkan jika yang dibuat adalah medium padat. Air merupakan 95% dari keseluruhan medium tanam, karena berfungsi sebagai pelarut. Garam anorganik merupakan campuran unsur hara makro dan mikro untuk pertumbuhan tanaman. Sementara vitamin berfungsi membantu reaksi enzimatik dan diferensiasi pada tanaman dalam kultur in vitro. Selain air, unsur hara makro dan mikro serta vitamin, asam amino juga diperlukan dalam medium kultur in vitro untuk pertumbuhan dan diferensiasi. Eksplan pada kultur in vitro hampir tidak mengalami fotosintesis, sehingga tidak dapat menghasilkan sumber energi sendiri. Oleh karena itu, sering disebut heterotrof. Sumber energi berupa karbohidrat seperti gula harus ditambahkan ke dalam medium kultur in vitro. Unsur yang tidak kalah penting ditambahkan ke dalam medium adalah zat pengatur tumbuh. Mengapa? Karena tanpa zat pengatur tumbuh, eksplan tidak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Zat pengatur tumbuh yang ditambahkan ke dalam medium berupa oksin atau sitokinin. Selanjutnya perimbangan oksin dan sitokinin. Senyawa oksin diantaranya adalah IAA, NAA, IBA, dan senyawa yang memiliki bioassay semacam oksin, yaitu 24D dan 245T. Sementara golongan sitokinin diantaranya kinetin, zeatin, dan BAP. Sitokinin dan oksin seringkali digunakan secara bersamaan dalam medium kultur in vitro. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Sebagaimana definisi bahwa zat pengatur tumbuh merupakan senyawa bukan hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, maka imbangan konsentrasi sitokinin dan oksin yang berbeda, seperti pada gambar, akan memberikan efek morfogenesis yang berbeda pula pada eksplan. Gambar segitiga merah pada tulisan oksin dan sitokinin menjelaskan bagian pangkal segitiga yang lebar menunjukkan konsentrasi tinggi, dan semakin berkurang bahkan tidak ada sama sekali ditunjukkan oleh ujung segitiga. Contohnya, jika sitokinin diberikan dalam konsentrasi tinggi dan oksin sangat sedikit, bahkan tanpa oksin sama sekali, maka yang terjadi adalah eksplan akan mengalami proliferasi tunas aksiler. Hal ini karena sitokinin berperan menginduksi tumbuhnya tunas-tunas baru. Sebaliknya,
Jika oksin diberikan dalam konsentrasi tinggi dan sitokinin sangat rendah, bahkan tanpa sitokinin, maka pada eksplan akan terjadi pembentukan akar. Demikian seterusnya perimbangan oksin dan sitokinin. Selanjutnya, agar yang digunakan sebagai pemadat pada kultur in vitro merupakan campuran polisakarida beberapa spesies alga, agar bersifat mengikat air dan tidak dapat dicerna oleh enzim tanaman, serta tidak mengganggu pertumbuhan tanaman dan tidak bereaksi dengan unsur-unsur hara dalam medium. Agar ini harus ditambahkan dalam jumlah yang sesuai. Jika kepekatan agar terlalu tinggi, maka kemampuannya mengikat air juga tinggi. Namun, ini menyebabkan eksplan sulit menyerap unsur hara dari medium, dan difusi senyawa dari dan ke arah eksplan menjadi rendah. Kondisi kepekatan agar yang tinggi ini juga terjadi jika pH medium di atas pH 6. Sebaliknya, jika kepekatan agar rendah, maka kemampuan mengikat air menjadi rendah. Akibatnya medium tanam menjadi encer atau lembek dan tanaman akan mudah roboh atau tidak kuat. Kondisi ini juga terjadi jika pH medium kurang dari 6. Seringkali dalam medium kultur in vitro juga ditambahkan bahan-bahan yang belum terinci. Apa sih maksudnya? Jadi maksud dari bahan-bahan yang belum terinci adalah bahan organik yang seringkali berupa ekstrak tanaman dan ditambahkan ke dalam medium tanam. Ekstrak tanaman seperti air kelapa, sari tomat, ekstrak pisang tersebut digunakan karena seringkali mengandung senyawa semacam zat pengatur tumbuh, asam amino, vitamin, bahkan yang mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan. Eksplan dalam kultur in vitro, tetapi konsentrasi senyawa-senyawa tersebut tidak jelas. Oleh karena itu disebut bahan yang belum terinci. Selanjutnya, komposisi medium dasar pada kultur in vitro berbeda-beda tergantung penemunya. Contohnya, seperti terlihat pada tabel, medium dasar yang sering digunakan yaitu medium MS atau medium yang komposisinya dibuat oleh Murasik dan Skoog, sehingga disingkat MS. Medium ini sesuai untuk hampir semua jenis kultur terutama tanaman herbaceous. Medium yang lainnya adalah Vaccine and Wen atau VW, medium white, medium B5, dan medium WPM atau woody plant medium yang digunakan khusus untuk tanaman berkayu. Demikian pentingnya medium pada kultur in vitro, serta jenis dan kandungan medium. Materi ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan kultur in vitro. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.